Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan waktu kepada kami untuk kami bisa bersama-sama berkumpul. Semuanya ini bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu yang masih Engkau sediakan buat kehidupan kami, gereja-Mu yang ada di akhir zaman ini. Dan kami mau mempersembahkan kehidupan ini bersama-sama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya pada kesempatan ini kembali Engkau akan menjamah setiap kehidupan kami. Ada begitu banyak masalah persoalan yang kami alami di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi gembala agung kami, yang akan membela kami, memelihara, dan kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kau tidak merencanakan yang buruk kepada kami, tetapi rencana-Mu adalah rencana yang baik, masa depan yang gilang gemilang buat setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk melewati setiap proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh tampil sebagai emas murni di tengah-tengah dunia saat kami menantikan Engkau kali kedua yang dimulai dari rapture. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu ada atas kehidupan hamba-Mu, juga kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-Mu maupun juga di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu baru setiap hari buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lanjutkan karya-Mu bagi kami. Kami siap untuk dibentuk seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh memiliki tanah hati yang subur, yang lembut, untuk boleh Tuhan ditabur benih-benih ilahi, sehingga kami boleh menghasilkan satu buah-buah kehidupan rohani yang nanti akan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala sesuatu yang bukan datang dari Tuhan bisa menggoda, mengganggu kami usir, kami tolak dan hancur patahkan kuasanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi keluar dari tempat ini. Darah anak domba berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah raya kita pada kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini bersama-sama kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Kita akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini dengan terlebih dahulu kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayatnya yang ke-11. Ini merupakan penjelasan saya tentang adanya martir, ya, terjadi di tengah-tengah dunia ini sebelum pemeteraian. Pemeteraian itu adalah merupakan satu penandaan Tuhan atas kehidupan gerejanya yang nanti akan diangkat hidup-hidup, ya. Jadi ini bukan kedatangan Tuhan, tapi ini adalah cara Tuhan bagaimana Dia menggenapi janjinya akan melindungi gerejanya sampai kesudahan zaman. Bahwa sebelum kedatangan Tuhan kali kedua itu ada masa sulit sukar, ya, dan gereja Tuhan yang masuk di masa sulit sukar itu gak ada yang hidup. Mereka akan terkena aniaya. Namun Tuhan berjanji akan melindungi sampai kesudahan zaman. Nah itu sebabnya sebelum masa itu terjadi, Tuhan buktikan janjinya kepada gerejanya dengan mengangkat hidup-hidup. Diasingkan kepada satu tempat, ya. Dalam suratan
Wahyu kepada jemaat di Efesus dikatakan nanti Taman Eden dibuka kembali. Ya, buat gereja Tuhan yang ada di dalam, ikut dalam pengangkatan. Kemudian transit kedua yaitu padang gurun. Ya, di mana di sana dikatakan gereja Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata si ular. Puji nama Tuhan, ini adalah merupakan janji Tuhan buat kehidupan kita. Dan kita tangkap janji ini supaya ini menjadi bagian dari kehidupan kita gereja Tuhan yang tinggal di akhir zaman. Ya, bahwa kita tidak mati semua, kata Rasul Paulus, tapi kita semua akan diubah. Dan kalau kita mau mulai sekarang berubah dengan perilaku sikap hidup kita, ya, yang jasmani terus ditambahkan, diperbarui dengan manusia rohani yang terus menerus, maka saudaraku, rapture, pengangkatan itu adalah bagian milik kita. Kita akan mengalami seperti Henokh, Musa, Elia, yang sudah mendahului mengalami pengangkatan. Puji nama Tuhan. Semoga kita boleh mengerti akan hal ini, kita bergairah terus di dalam mengiring Tuhan, di dalam kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Kita tidak putus asa, kita tidak patah semangat, karena kita tahu Gembala Agung kita selalu menggembalakan kita dengan sempurna. Puji nama Tuhan. Saya akan menjelaskan kembali Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-11. Kita akan terlebih dahulu membaca ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi orang yang mati martir, ya, itu juga mendapatkan kesempatan untuk masuk pesta. Pada kesempatan yang lalu saya sampaikan demikian, yaitu mereka diberi jubah putih. Ya, saudara, jubah putih ini adalah merupakan satu tiket untuk masuk pesta kawin anak domba. Ketika Yesus datang kali kedua, itu nanti akan ada pesta yang akan dibuka. Dan setiap yang memiliki jubah putih ini, bagaikan tiket atau undangan ini, nanti akan masuk di dalamnya. Yang tidak punya nggak akan bisa. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, saudara, kenapa mati martir? Saudaraku, karena mereka punya firman, punya kesaksian Yesus, tidak punya penyembahan. Namun dengan mati martir itu, saudaraku, mereka, saudaraku, bagaikan kehidupan yang diremukkan untuk menjadi satu persembahan kepada Tuhan. Menjadi dupa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mereka dapat jubah putih. Itu sebabnya kita yang masih hidup, ya, kalau kita mau terhindar dari martir, ya kita nggak usah harus diremukkan oleh situasi paksaan dengan adanya martir itu. Kita remukkan diri kita sendiri sebagai satu persembahan yang kita akan persembahkan di ukupan dupa mesbah bagi Tuhan. Jadi kalau nggak mau meremukkan diri sendiri, nanti akan diremukkan. Istilahnya begitu. Jadi itu sebabnya kalau gereja Tuhan mengerti akan hal ini, maka dia akan meremukkan diri untuk dia boleh menjadi satu dupa yang harum sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ayo kita mau belajar meremukkan daging ini.
Kalau enggak kita mau remukkan, nanti diremukkan melalui situasi martir. Nah, ya, kita tekan, kita lawan, ya, semua keinginan daging ini. Memang untuk berdoa penyembahan itu, ya, kalau kita tidak mau melawan daging, ya, enggak akan bisa. Tapi kalau kita lawan, ya memang berat. Namun itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita ketika kita menjadi kehidupan yang menjadi mezbah buat Tuhan. Dagingnya itu bagaikan digiling halus, diremukkan, kemudian menjadi satu ukupan doa penyembahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, gunakan waktu 24 jam. Berapa jam yang engkau sediakan untuk Tuhan, untuk mempersembahkan dupa ini? Kita ambil waktu dengan baik, supaya kita bisa mengalami yang namanya perlindungan Tuhan yang sempurna. Henok itu dia bergaul akrab dengan Tuhan. Musa juga demikian. Dia selalu komunikasi baik dengan Tuhan. Elia juga demikian. Tiap hari ketika kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan intim gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi mereka diberikan jubah putih, ya, untuk masuk nanti pesta kawin anak domba. Nah, saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya, saudara, kita akan nanti membahas atau menguraikan tentang beristirahat ini, saudaraku, ya. Beristirahat sampai nanti genap jumlah kawan-kawan pelayan yang mengalami juga martir sama seperti mereka. Jadi kalau ini di meterai kelima, ya, nanti masuk di zaman 7 tahun kesesakan, di sana lebih banyak lagi martir. Orang-orang yang mempertahankan nama Yesus sampai matinya itu juga disebut martir. Ya. Jadi dengan adanya meterai kelima ini, jumlah martir belum genap. Genapnya itu nanti ketika nanti semua gereja Tuhan yang tertinggal, yang tidak ikut pengangkatan di masa 7 tahun kesesakan itu sudah selesai, maka genaplah jumlah martir. Saudara, ini perlu kita mengerti di dalam hidup kita. Ya. Jadi martir itu bukan hanya di meterai kelima ini saja, tetapi masih ada nanti terjadi di masa 7 tahun kesesakan sebelum kedatangan Tuhan. Semoga kita dikuatkan, kita tidak akan mengalaminya. Kita pegang terus janji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, berbicara tentang istirahat. Nah, ini saudaraku ya, ini adalah merupakan satu yang disebut karena ada kelelahan. Lelah kemudian beristirahat. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan, dalam menunggu waktunya Tuhan, kita ternyata harus tetap kuat. Gak boleh lelah. Fisik mungkin bisa lelah, tapi roh harus kuat. Dan saudara, kondisi fisik itu akan terangkat apabila rohnya itu kuat. Itu sebabnya saudaraku,
Kita mau bergairah terus di dalam roh kita. Kita minta setiap hari, Roh Kudus, Kau tidak akan tinggalkan. Penuhi. Dan kita punya 2 kali lipat roh dari Tuhan. Dan itu adalah merupakan satu kekuatan yang akan mendorong kita untuk tidak lelah. Di dalam menanti kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Sebabnya mari kita mau terus bergairah. Sekali lagi minta supaya kekuatan Roh Kudus yang double porsi memenuhi kita setiap hari. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Berkaitan dengan kata beristirahat ini. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berarti orang yang beristirahat itu karena dia merasa lelah. Namun tetap ada sambutan dari Tuhan terhadap orang-orang yang demikian. Kalau dia lelah melayani Tuhan, lelah mengikut Tuhan, lelah berjuang di tengah-tengah dunia ini, di dalam dia mempertahankan iman, ya, Tuhan juga menghargai. Ternyata Tuhan mengatakan berbahagia. Haleluya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, saudaraku, kita nggak usah khawatirkan mereka. Karena mereka sudah berbahagia. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama saya mau jelaskan dari ayat ini, bekerja di dalam Tuhan itu diperhitungkan. Amin, saudara. Bekerja di dalam Tuhan itu ada perhitungannya dari Tuhan. Ya, itu sebabnya hati-hati supaya kita jangan mau ditipu oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini bisa menipu kita dengan berpikir, ngapain ke gereja, ngapain melayani, ngapain pergi persekutuan, ngapain kesana kemari untuk memberitakan firman. Emangnya kita dapat apa? Saya mau katakan itu adalah pikiran kotor dari pikiran manusia yang tidak mau disucikan. Jangan mau ditipu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa bekerja bersama dengan Tuhan ada satu kesempatan untuk diperhitungkan apa saja yang diperbuatnya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan melayani, apapun yang kita mau bawa kepada Tuhan, kita bawa yang terbaik dalam kehidupan. Ya. Saudara, salah satu yang diberikan kepada kita sebagai satu perhitungan Tuhan, karena kita tekun di dalam melayani, mengikut Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, adalah adanya kebahagiaan. Bahagia ini, saudaraku, merupakan satu usaha yang kita kerjakan.
Dan kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan ada kebahagiaan. Tapi kalau kita bekerja di luar Tuhan, ya akhirnya susah, payah. Karena tidak ada kebahagiaan. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan adalah kita bekerja bersama dengan Tuhan. Pasti ada kebahagiaan. Menikmati hasil yang kita kerjakan juga bahagia. Apapun yang hasil daripada kita kerjakan itu membawa sukacita. Karena bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang diberikan Tuhan atas kita yang bekerja dengan Tuhan. Dunia sedang mencari kebahagiaan. Ya. Namun firman Tuhan mengatakan pagi hari ini, bahagia itu kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Bahagia yang kita alami adalah yang utama, itulah mengalami keselamatan. Mengalami keselamatan. Ini adalah bahagia yang utama buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan saudaraku, ini adalah merupakan bagian kebahagiaan yang utama buat kita. Dia memberikan keselamatan melalui anaknya yang tunggal. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Keselamatan ini utama kita alami dalam hidup kita. Kita tidak binasa, tapi kita selamat. Dan saudara tahu, dia bukan hanya menyelamatkan kita. Ketika kita ada di dunia ini sedang berjuang, bergumul terus sampai masa waktu yang Tuhan izinkan, dia juga dikatakan berdiri sebagai imam besar, ya, yang melayani kita. Dan pelayanan imam besar itu saudara tahu, bukan hanya untuk memeriksa hati kita yang kotor, tetapi juga dia memeriksa keadaan kita yang lelah. Itu sebabnya dia sebagai imam besar dikatakan tidak hanya memercikkan darah ketika kita ada di dalam dosa kejahatan kita untuk supaya kita mengalami penyucian ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, tapi dia juga berdoa buat kita. Doanya Tuhan ini loh sebagai imam besar, itu yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi ketika kita lemah, aku percaya Tuhan, Kau sebagai imam besar tahu persis keadaanku. Namun aku percaya doamu bagiku akan memberikan aku kekuatan menghadapi semua masalah dalam hidupku. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Jadi dia bukan memberikan keselamatan, tetapi juga dia berdoa buat kehidupan kita. Haleluya. Ibrani 4 ayat yang ke-14, apa dikatakan oleh firman Tuhan?
Puji nama Tuhan. Karena kita, saudaraku, punya imam besar, agung, yang telah melintasi langit, yaitu Yesus, Putra Bapa, baik kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Tuhan ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Jadi kalau kita mengalami kelelahan di dalam hidup ini, saudara, ingatlah bahwa Tuhan sebagai imam besar itu ikut merasakannya. Dan dia yang sudah menang atas setiap masalah, lewat doanya akan menolong kita menang juga atas setiap masalah. Percaya kepada kuasa doa imam besar, sehingga kita tidak ada yang berkata lelah. Tuhan, aku masih kuat. Amin. Ini yang bertahap. Yang kedua, itu ada pahala. Apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Kalau sesuatu pekerjaan tidak sia-sia, kita pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi setiap kali kita melakukannya. Ada inovasi-inovasi baru yang kita harus kerjakan di dalam pelayanan kita. Karena yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ketika kita sibuk berinovasi dengan apa yang kita kerjakan buat Tuhan, maka kita tidak akan pernah lelah. Tidak akan pernah putus asa. Kita tidak akan pernah kecewa. Tapi ada gairah dari roh itu untuk membuat kita terus melakukan lebih baik dan lebih baik, bahkan nanti sampai sempurna. Puji nama Tuhan. Apa dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus, berdirilah teguh, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini pesan Rasul Paulus kepada kita, gereja Tuhan, khususnya yang tinggal di akhir zaman. Terus, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita bekerja dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, lelah-lelah datang, khawatirkan dengan adanya virus corona, Tuhan perhitungkan. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Di rumah masing-masing, saudaraku, bergumul untuk mengikuti streaming. Itu juga bekerja dengan Tuhan. Kita buat inovasi bagaimana supaya ini streaming bisa enak di rumah. Ketika kita berinovasi begitu, saudaraku ya, maka Tuhan akan memberikan kebangkitan rohani, kebangunan rohani dalam semangat kita untuk terus bisa menantikan Tuhan. Kita nggak pernah lelah. Tapi kalau sudah menyerah, ya wis ben lah, ya sudah, berarti itu mulai berbahaya itu, saudaraku ya. Tapi ketika kita berpikir, apa lagi nih? Berinovasi apa lagi nih? Kalau sudah begini, tingkatkan lagi bagaimana ini? Tuhan senang seperti itu. Amin. Kita nggak peduli keadaan tidak mendukung kita, tetapi Tuhan menghargai inovasi yang ada di dalam benak pikiran kita untuk
bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara mau berinovasi terus dengan Tuhan? Amin. Ya, jangan merasa lelah. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kata-kata yang menyebutkan genap jumlah kawan-kawan. Nah, saudaraku ya, ini adalah kawan-kawan martir, ya, yang nanti saudaraku akan ditambah lagi nanti di masa 7 tahun kesesakan. Gereja Tuhan yang tertinggal tidak ikut pengangkatan, mereka yang mempertahankan nama Yesus sampai matinya, mereka juga martir. Mereka juga mendapat kesempatan nanti menerima jubah putih dan masuk pesta. Ya, martir ini sejak dulu sudah ada. Martir ini dimulai dari waktu masa di mana Habil ada di tengah-tengah dunia. Sudah terjadi martir. Sampai nanti kedatangan Tuhan kali kedua. Selesai 7 tahun masa kesesakan. Martir terus berjalan. Mengincar gereja Tuhan. Ya, sekali lagi itu sebabnya gereja Tuhan harus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama. Ya, tidak kita baca semua. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ya, dimulai dari Habil sampai nanti, saudaraku, masa selesainya 7 tahun kesesakan. Martir itu masih terus berjalan, memakan jiwa dari gereja Tuhan. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah Ya. korban yang lebih baik daripada korban Kain. Terus Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya ya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena imam ia masih berbicara sesudah ia mati. ini adalah martir pertama, yaitu Habil, dibunuh oleh Kain. Saudaraku ya, dan itu terus terjadi sampai nanti selesai 7 tahun masa kesesakan. Jadi saudaraku, kita ketahui bahwa dari firman Tuhan ini jelas martir itu setiap saat mengincar gereja Tuhan. Dan hanya satu yang bisa melindungi kita dari incaran martir, itulah kuasa di dalam penyembahan. Menyelubungi kita untuk kita tidak terlihat oleh mata martir. Kita loncat ya, karena disebutkan ada begitu banyak tokoh-tokoh martir. Ya, kita loncat ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. Ayat yang ke-36 sampai yang ke-40, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ada pula yang diejek dan didera. Ada yang diejek, didera. Ini saudaraku, terus Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. dibelenggu, dipenjarakan. Teruskan. Mereka dilempari, digergaji, Dilempar, digergaji, terus dibunuh dengan pedang. dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba Terus dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. iya, perhatikan baik-baik saudaraku, ini bahasa-bahasa suasana yang menandai kehidupan gereja Tuhan yang mengalami martir. Terus ayat yang 38. Dunia ini tidak layak bagi Ya, mereka. dunia ini seakan-akan tidak layak buat mereka karena dibenci, dihujat, dihasut, disalahkan. Teruskan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, Terus. dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ya, melarikan diri untuk menyembunyikan diri dengan kekuatan sendiri. Ya, di gua-gua, di celah-celah gunung. Saudaraku ya, itu saya pernah baca keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Supaya semua masing-masing nanam sayur di rumah-rumahnya masing-masing. Saudara, itu adalah
secara kekuatan sendiri. Nanti imam besar, gembala agung kita, dia yang sudah menyediakan buat kita. Dia buka taman Eden, amin. Jadi kita nggak usah capek-capek nanam-nanam. Ketika kita nggak bisa makan sesuatu di bumi ini, taman Eden dibuka buat kita. Yang nanam siapa? Tuhan sendiri. Ya, asalkan kita hidup dalam penyembahan, Tuhan pelihara. Terus, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, tidak sampai kepada yang dijanjikan, yaitu perlindungan sampai Tuhan Yesus datang. Mereka mati martir. Teruskan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Terus. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Namun kita bersyukur adanya martir ini juga Tuhan hargai sebagai satu jembatan estafet untuk kesempurnaan gereja Tuhan di akhir zaman. Ini luar biasa firman Tuhan buat kita, supaya firman Tuhan ini menghibur kita. Amin. Kita yang mendapatkan kesempatan untuk sempurna itu, ya hargai dengan baik-baik waktu yang Tuhan sediakan. Yang martir itu juga pingin seperti kita. Namun mereka tidak mendapatkan kesempatan. Tapi Tuhan katakan, kita yang mendapatkan kesempatan, hargai dengan sungguh-sungguh. Hiduplah bergaul akrab dengan Tuhan. Ada selubung yang menyelubungi kita dari incaran mata martir. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Saudara, sekali lagi saya ajak kita membaca satu ayat yang luar biasa tentang Musa. Musa itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun dia memimpin orang yang keras tengkuk, tapi dia tetap setia. Kadangkali dia juga ada jengkelnya, tapi dia kembali kepada semangat, bergairah, karena dia selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Musa itu kalau berhubungan dengan Tuhan, ya, itu dia naik ke Gunung Horeb. Itu sebabnya di sana disebut Gunung Tuhan. Ya. Musa itu aktif dengan Tuhan, berkomunikasi. Itu sebabnya saudaraku, ketika Musa berumur 120. Berapa? 120. Enak enggak? Enak. Bisa tahan lama. Amin. Ya, sekarang mungkin usia kita ya bisa melewati separohnya 120. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan bilang, aduh, umurku sudah segini. Musa 120. Saudara tahu apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kita mau imani ini supaya kita ini jangan lelah. Amin. Kita tetap bersemangat. Dikatakan matanya Musa itu masih normal. Ya. Normalnya itu ya masih bisa melihat dengan jelas. Haleluya. Dan dikatakan kekuatannya tidak kurang. Luar biasa tuh. Artinya tidak kurang berarti semangat daripada usia 120-nya itu sama dengan seperti semangat usia muda.
Wah, siapa yang nggak mau nih ya? Tentunya kita semua mau. Amin. Dan kita tangkap firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Ulangan pasal yang ke-34 ayat 5 sampai yang ke-7. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai yang ke-7. Lalu matilah Musa. Lalu matilah Musa. Saudara, ini adalah merupakan satu bahasa yang memang dimengerti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sebetulnya ya, Musa itu tidak punya kubur. Ya kalau dia mati ya dikubur, ya jelas lah kuburnya. Ya itu saudaraku. Tapi Alkitab jelas mengatakan sampai hari ini nggak tahu di mana kuburnya. Artinya dia terangkat hidup-hidup. Terus Hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab. Ya, di tanah Moab dia diangkat oleh Tuhan. Terus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Ya. Di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Tidak ada yang tahu kuburannya sampai hari ini. Tiba-tiba zamannya Tuhan Yesus jedul, oh Musa. Nah, berarti kan ya kita lihat di dalam kitab Yudas juga malaikat ya bertengkar gara-gara mayatmu Musa. Sebetulnya itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tetapi bahasa sesungguhnya adalah bahwa Musa itu tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Artinya kamu sudah selesailah. Biar Yosua yang gantiin. Yuk. Gitu saudara. Ya, terus Musa berumur 120 tahun. Musa berumur 120 tahun. Terus ketika ia mati, ketika ia tidak ada, ketika dia diangkat hidup-hidup. Terus matanya belum kabur. Matanya belum kabur, masih bisa jelas. Oh, ini ada Harun, kakakku. Ini ada Yosua yang selalu menyertai aku. Ya, dia bisa lihat dengan jelas. Teruskan. Dan kekuatannya belum hilang. Kekuatannya tidak pernah hilang. Amin. Tangkap firman Tuhan ini. Jangan merasa lelah di dalam mengiring. Bekerjalah terus, berinovasilah di dalam bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan perhitungkan. Amin. Sudah dekat waktunya. Kalau jangka waktu meterai keempat yang dikatakan suasana hidup kita sekarang, maka untuk sampai ke meterai yang keenam tidak lama lagi. Kurang lebih 1-2 tahun, kita tidak tahu persisnya. Tapi yang jelas sudah dekat. Dan mari kita responi firman Tuhan ini baik-baik. Ayo, giling halus kedagingan kita itu. Malas berdoa, penyembah Tuhan. Untuk kita, saudaraku, lawan sehingga kita memiliki satu ukupan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bayangkan saudaraku, 120 kekuatan tidak hilang. Berarti tetap sehat. Amin. Dibandingkan dengan kita sekarang. Haleluya. Dalam nama Yesus, aku tetap kuat bersama dengan Tuhan. Aku akan menikmati janji Tuhan. Perlindungannya sempurna dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Oleh kuasa darah, jangan lelah di
dalam bekerja untuk Tuhan. Ayo bekerja dengan inovasi yang baru setiap hari. Haleluya. Ada Roh Kudus yang double porsi disediakan buat kehidupan kita, untuk kita bisa bertahan sampai rencana Tuhan digenapi bagi gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu, sekali lagi katakan bersama-sama, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kau melihat tangan-tangan kami terulur mengimani kebenaran firman-Mu Tuhan. Memulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak gampang lelah, tidak gampang lemah, tidak gampang putus asa, tidak gampang Tuhan merasa tidak kuat, tidak mampu. Di dalam kami mengiring mengikut Tuhan. Kami mau Tuhan mengimani pengalaman Musa di dalam hidupnya, yaitu pengalaman yang tetap kuat sekalipun usia sudah 120 tahun. Kami adalah bagian daripada gereja-Mu yang menanti kedatangan-Mu kali kedua. Kami percaya Tuhan, janji perlindungan-Mu adalah bagian kami di akhir zaman ini. Biar kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan. Mulai sejak waktu hari ini Tuhan, kami tidak gunakan waktu dengan sia-sia, tapi kami gunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Kami melayani dengan inovasi baru setiap hari, sehingga kami Tuhan boleh terus meningkatkan nilai-nilai kehidupan rohani yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman, dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua dewasa. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan akan memberkati. Tidak ada yang terlewatkan kami. Semua bagian daripada orang-orang yang nanti akan masuk bahtera perlindungan Tuhan, diluputkan dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Mari saudara, tadahkan tanganmu, imani kata-kata berkat di dalam doa ini. Kiranya Tuhan berkenan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan anak domba, dan memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jagai lindungi dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi ini. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, untuk menerima Engkau sebagai kepala, imam besar, dan gembala agung, yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami, melewati masa kesempatan terakhir, sampai rencana Tuhan digenapi atas kehidupan kami, gereja-Mu yang di tengah-tengah akhir zaman ini. Anak domba yang telah tersembelih, yang menjadi kepala gereja, mempelai pria surga, gembala yang agung, akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita, bawalah berkat ini dalam kehidupan, dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin.